Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar murid-murid sekalian? Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Pada hari ini insya Allah semoga kita dimudahkan dalam menuntut ilmu dan menggapai keberkahan di pagi hari ini. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai pelajaran dengan membaca doa mau belajar. Oke, sama-sama kita berdoa ya. Siap-siap ya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke anak-anak, sebelum mulai pelajaran, Bapak ingin bertanya. Masih ingat pelajaran kemarin, pekan kemarin, masih ingat? Ya? Iya, betul. Pekan kemarin kita membahas tentang bab berapa? Bab 3. Jadi, di bab 3 kita membahas tentang makna tauhid dan jenis-jenis tauhid. Oke. Pada mata pelajaran hari ini, sebelum memulai pelajaran, Bapak absen dulu ya sebelumnya. Oke anak-anak, sebelum belajar Bapak absen dulu ya. Siapa yang hadir pada hari ini? Pertama Abdul Ghafur hadir? Hadir, insya Allah. Kemudian Abdul Rahman hadir? Hadir. Kemudian Muhammad Khidir hadir? Hadir. Kemudian Muhammad Dafa Farhan hadir? Mana orangnya? Oh iya itu. Kemudian Muhammad Ferdiansyah hadir? Hadir. Kemudian Siti Aisyah hadir? Oh iya itu. Kemudian Siti Ardianti hadir? Hadir. Oke. Baik anak-anak. Alhamdulillah semua pada hadir hari ini. Alhamdulillah. Oke, jadi kita mulai pelajaran hari ini, yaitu tentang bab 3. Tentang apa? Tentang makna tauhid dan jenis-jenis tauhid. Buka buku paketnya halaman 51. Oke. Jadi di halaman 51 membahas tentang makna tauhid. Apa sih makna tauhid itu? Baik anak-anak, makna dari tauhid itu adalah berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata wahada yuhawidu tauhidan, yang artinya yaitu satu, tunggal, atau meyakini dan menganggap Allah itu esa. Jadi secara garis besarnya yaitu tauhid itu adalah seseorang muslim maupun muslimah meyakini dan menganggap bahwasanya Allah itu tunggal atau Allah itu esa. Jadi juga meyakini bahwasanya hanya Allah lah yang satu-satunya yang patut kita sembah dan kita ibadahi. Oke. Jadi tauhid itu ternyata ada jenisnya loh. Anak-anak, ada yang tahu? Anak-anak? Tidak ada? Oke. Jadi tauhid itu terbagi atas tiga jenis. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Jadi perlu kita ketahui bersama
tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat adalah tiga jenis tauhid yang patut apa? Patut kita imani dan kita apa? Kita yakini. Jadi, murid-murid sekalian, tauhid rububiyah berasal dari kata Rob, yang artinya apa? Yang artinya adalah pencipta semua makhluk atau rajanya manusia, Rob. Jadi makna dari tauhid rububiyah ini adalah mentauhidkan Allah dari segala kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah semata. Jadi dan serta menyatakan dengan tegas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa, dan yang Maha Pengatur segalanya. Kemudian tauhid rububiyah ini mengandung arti bahwasanya Allah lah yang Maha memberi dan yang Maha mengatur segalanya. Contohnya, Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Kemudian di dalam Quran surah Al-An'am ayat pertama berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Quran surah Al-An'am ayat yang pertama. Artinya apa? Artinya Allah lah yang Maha mengatur segalanya, baik itu adanya siang maupun adanya malam. Dan juga Allah yang Maha mengatur segalanya, yaitu memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Jadi intinya adalah, murid-murid sekalian, tauhid rububiyah adalah tauhid yang utama. Kita meyakini bahwasanya Allah lah yang Maha menguasai atas segala sesuatu dan Allah lah yang mengatur segalanya, semuanya dalam hal apapun. Kemudian murid-murid sekalian, dalam tauhid yang kedua lingkungan adalah kita maupun uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya mentauhidkan Allah dalam segala bentuk peribadatan yang baik, zahir maupun yang batin. Jadi, murid-murid sekalian, tauhid uluhiyah ini artinya tauhid yang mengandung atau yang terdapat di dalamnya segala peribadatan, segala bentuk jenis peribadatan yang semata-mata hanya untuk Allah semata. Jadi, murid-murid sekalian, tauhid uluhiyah ini kita meyakini bahwasanya kita memberikan atau kita melakukan segala bentuk jenis peribadatan yang zahir maupun yang batin. Contohnya apa? Contohnya kita melakukan sholat. Sholat merupakan salah satu jenis bentuk peribadatan yang zahir, juga semata-mata hanya untuk Allah Ta'ala. Kemudian apalagi murid-murid, ada yang tahu? Iya. Kemudian segala jenis bentuk peribadatan yang selain sholat adalah puasa. Puasa di bulan Ramadan. Jadi bentuk puasa ini kita berpuasa mengharapkan ampunan dan ridho Allah. Kemudian ada lagi yang tahu? Iya apa? Iya. Yang selanjutnya adalah bentuk peribadatan apa? Tentang menunaikan zakat, kemudian melaksanakan haji yang bagi yang mampu. Kemudian itu perlu murid-murid ketahui bahwasanya itu adalah peribadatan yang bentuknya zahir atau yang nampak. Peribadatan, jenis peribadatan yang batin apa contohnya? Contohnya adalah kita selalu berzikir kepada Allah,
kemudian selalu beristighfar kepada Allah, mengharapkan apa? Ampunan serta ridhonya Allah. Jadi, murid-murid sekalian, perlu diketahui bahwasanya tauhid uluhiyah meyakini dan melakukan sebagai seorang muslim kita wajib dan kita melakukan bentuk ibadah dan perlu patut disembah Allah semata-mata dengan apa? Dengan segala bentuk peribadatan yang zahir maupun yang batin. Karena apa? Karena masih banyak di luar sana yang perlu murid-murid ketahui, masih banyak di luar sana orang-orang yang menganggap muslim tetapi apa? Tetapi masih jarang sholat, kemudian juga lupa dengan puasa dan yang lain-lain. Jadi tauhid uluhiyah ini sangatlah penting bagi kita untuk apa? Untuk kita amalkan. Karena sejatinya seorang muslim atau muslimah sejati juga meyakini bahwasanya segala bentuk peribadatan yang kita ibadahi semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya supaya apa? Menganggap kita bisa apa? Iya, bisa mengharapkan ampunan dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu diingat ya murid-murid sekalian tentang tauhid uluhiyah ini. Kemudian tauhid yang ketiga adalah tauhid apa? Asma wa sifat. Asma wa sifat ini adalah bentuk tauhid yang kita menganggap bahwasanya Allah mempunyai nama-nama yang baik. Yang perlu kita ketahui dan tentunya murid-murid sekalian dulunya pernah tahu kan tentang apa? Tentang Asmaul Husna. Jadi, kandungan dari tauhid asma wa sifat ini kita meyakini bahwasanya Allah mempunyai nama-nama yang baik dan agung. Kemudian tauhid asma wa sifat ini apa sih maknanya? Maknanya adalah tauhid asma wa sifat ini kita meyakini Allah mempunyai nama tetapi berbeda, sangat berbeda dengan apa? Dengan sifat makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sang apa? Sang Khaliq, dan kita adalah sebagai sang makhluk. Contohnya, Bapak kasih tahu, Bapak beritahu dan contohkan. Banyak orang di luar sana, yaitu orang-orang yang menyimpang dalam pemahamannya tentang tauhid asma wa sifat ini. Contohnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama atau sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang artinya yang maha penyayang dan yang maha pengasih. Kemudian Bapak mau tanya, apakah Allah memiliki rasa sayang dan rasa kasih? Apakah sama dengan makhluknya? Tentu tidak. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda, sangat berbeda, memiliki rasa sayang dan rasa kasih terhadap makhluknya. Kemudian Allah memiliki apa? Memiliki sifat Allah maha melihat dan Allah maha mendengar. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki apa? Nama dan sifat yaitu maha mendengar dan maha melihat. Jadi apakah sama maha melihatnya Allah dengan maha melihatnya kita? Melihatnya kita dan melihatnya Allah tentu berbeda. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat segala isi dan semuanya. Sedangkan manusia atau makhluk hanya melihat terbatas dengan apa? Dengan penglihatannya. Begitu juga yang mendengar. Oke, jadi tidaklah sama sifatnya Allah dan sifatnya manusia.
Jadi perlu kita ketahui tauhid asma wa sifat ini adalah sifat atau pengakuan terhadap kita tentang nama-nama agung yang Allah memiliki dan Allah beri kepada kita. Jadi murid-murid sekalian, tauhid asma wa sifat ini merupakan tauhid yang ketiga yang patut kita yakini dan kita ketahui bersama. Jadi mempelajari tauhid itu sangatlah penting. Karena apa? Karena seseorang atau makhluk seperti kita harus mengenal Allah agar apa? Agar kita bisa mengenal Allah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita mengetahui hak-haknya Allah dan kita sebagai makhluk mempunyai hak-hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya manusia tidak sama sekali terjerumus dalam perbuatan syirik. Karena banyak di luar sana orang-orang tidak mengenal akan hal itu, sehingga mudah saja dia berbuat syirik. Seperti banyak kejadiannya, perbuatan-perbuatan yang dianggap sepele tetapi itu mengandung kesyirikan. Baik anak-anak sekalian, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, sesungguhnya ilmu tauhid adalah ilmu yang paling utama dan yang paling mulia serta paling agung kedudukannya. Karena setiap muslim wajib mempelajari, mengetahui dan memahami ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid adalah ilmu yang paling tinggi setelah dan sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain di dalam agama kita. Jadi karena ilmu tauhid ini merupakan ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala dari mulai namanya, sifatnya dan hak-haknya serta hamba-hambanya untuk apa? Untuk bisa menjaga hubungan baik terhadap makhluk dan sang khalik. Jadi murid-murid sekalian, demikianlah pelajaran kita hari ini mengenai bab 3, yaitu apa? Mengenal tauhid dan jenis-jenis tauhid. Jadi insyaallah pekan depan kita lanjutkan lagi ya tentang bab 4, yaitu tentang apa? Tentang apa itu hadis. Jadi Bapak tutup dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.